Haleluya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita ada di hari terakhir di tahun 2024 ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita dan tetap akan menyertai kita. Karena itu janjinya buat setiap kita, ya kan? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Kita hidup bukan berdasarkan keadaan yang kita lihat hari-hari ini terjadi. Kita hidup karena apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Karena itu landasi hidup kita selalu dengan dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, di hari terakhir di tahun 2024 ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk datang mencari Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo bantu bagikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan, kerabat-kerabat, kenalan kita. Sehingga bagian kita kerjakan, nanti bagian Tuhan, karya Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita kembali berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Secara khusus di hari ini, hari terakhir kami ada di tahun 2024. Tuhan, kami bersyukur sebab anugerah-Mu, pertolongan-Mu lah yang memampukan kami ada sampai dengan hari ini. Kami sadar jika di luar Tuhan kami lemah, di luar Tuhan kami tidak mampu, di luar Tuhan kami binasa, dan Tuhanlah yang memampukan kami untuk melewati setiap fase-fase kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami. Dan kalau kami bisa bertahan sampai dengan hari terakhir di tahun 2024 ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 16, Kejadian 16 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kejadian 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini ada peristiwa di mana Hagar diusir oleh Sarah. Sudah dikasih dalam Tuhan, karena Hagar mengandung, sedangkan Sarah tidak gitu. Sehingga akhirnya Sarah kayak merasa kok dia dikasih gitu kan, aku enggak gitu kan. Sehingga akhirnya Sarah mengusir Hagar dan Hagar lari, nangis gitu kan. Nah, apa yang terjadi di ayat 7 dari pasal 16 kitab Kejadian? Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu apa dikatakan malaikat Tuhan, saudara? Ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dialami Hagar, Tuhan mau untuk tetap dia hadapi. Jangan lari dari pembentukan, jangan lari dari proses, karena Tuhan punya rencana tersendiri bagi Hagar. Ya, sama dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kalau kita sedang dibentuk, kita sedang diproses, kita sedang dimurnikan satu dengan yang lain, kita ada gesekan satu dengan yang lain, jangan lari, jangan kecewa dan pergi meninggalkan. Kita kelari kemanapun, kita akan bertemu dengan orang-orang yang membentuk karakter kita. Kenapa? Karena Tuhan rindu kita didewasakan. Sama-sama bilang sama saya, kesusahan melahirkan kedewasaan. Amin. Kesusahan hidup, penderitaan hidup, tantangan badai kehidupan, itu akan melahirkan kedewasaan dalam kehidupan iman percaya. Itu sebabnya kenapa Tuhan ketika mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir tidak langsung tiba-tiba langsung dibawa ke tanah perjanjian. No, tapi harus melewati apa yang disebut dengan padang gurun.
Mereka harus melewati padang gurun. Untuk apa? Untuk mendewasakan mereka. Untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran budak dari Mesir, dari kepala bangsa Israel. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, mereka didewasakan. Mereka diproses, mereka dimurnikan dan masuk ke dalam janji Tuhan ketika mereka sudah dewasa dalam iman. Nah, itu pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini engkau sedang bergesekan satu dengan yang lain, engkau sedang diuji, engkau sedang dimurnikan, engkau sedang disucikan, dan hari-hari ini engkau ketemu dengan orang-orang yang kadang kok nyebelin dalam hidup kita gitu kan. Tuhan memang tempatkan orang-orang seperti itu. Mungkin dia suamimu, Bu. Mungkin dia istrimu, Pak. Mungkin dia adalah mertuamu, mungkin dia adalah menantumu, mungkin dia adalah anak-anak, mungkin dia adalah staf bawahanmu, pimpinanmu. Saudara, siapapun dia, itu bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendewasakan kehidupan setiap kita. Jangan lari, hadapi. Karena dengan kita menghadapi, kita bisa belajar. Karena begini, biar bagaimanapun ketika kita menghadapi masalah, kita akan tahu solusinya ketika masalah itu di kemudian hari kita akan hadapi kembali. Betul? Ketika kita melulus dalam setiap masalah dan kita ngadepin masalah itu, kita udah tahu kunci jawabannya. Oh, saya harus meresponi masalah ini dengan cara ini. Oh, saya harus menjalani masalah. Jangan kau lari ketemu dengan orang yang mengecewakanmu, kau lari. Sampai kapanpun itu akan mendewasakan dan mendidik kita, melatih kita, mengajarkan kepada kita untuk dewasa. Hari terakhir di tahun 2024. Kita tahu banyak air mata yang mungkin kita curahkan di sepanjang tahun 2024 ini. Kita akan memasuki tahun 2025 di esok hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan engkau siap menghadapi apapun. Pastikan engkau siap menghadapi tantangan terberat sekalipun. Karena yang saya tahu, selama kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan didewasakan, kita akan dimurnikan, kita akan dididik, kita akan dilatih, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena itu kerinduan Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, bukan anak-anak Tuhan yang tetap terus menjadi anak-anak tidak bertumbuh dewasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di hari terakhir di tahun 2024 ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang mengambil bagian merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo kita sama-sama bertumbuh dewasa. Bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa? Dewasa menghadapi masalahmu. Dewasa menghadapi orang-orang yang kadang ngeselin, yang hadir di sekeliling kita. Dewasalah. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan kesusahan, penderitaan, masalah hidup, badai kehidupan adalah cara-cara Tuhan untuk mendidik kita, melatih kita, dan mendewasakan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh, orang-orang percaya yang berbuah, dan orang-orang percaya yang mempermuliakan nama Tuhan dengan buah yang kita hasilkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini secara khusus di hari terakhir di tahun 2024 ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar bahwa kesusahan melahirkan kedewasaan, kesusahan melahirkan kekuatan untuk kami tetap selalu berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah kami kesusahan. Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan kesusahan, kami tidak boleh melarikan diri. Kami harus hadapi. Karena kami tahu di balik kesusahan Tuhan mendidik kami. Di balik penderitaan Tuhan melatih kami. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Tidak mudah kecewa dengan keadaan. Tidak mudah kecewa dengan orang-orang di sekeliling kami. Karena kami tahu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Akan tetap terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kerinduan Tuhan terjadi dan tergenapi bagi kami. Kami menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dewasa. Orang-orang percaya yang mengasihi sesama kami. Dan orang-orang percaya yang bertumbuh tetap terus kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada di hari terakhir tahun 2024 ini. Kami rindu kedewasaan terjadi dalam hidup kami ketika kami memasuki tahun 2025 ya Tuhan. Di esok hari kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Apapun yang akan kami hadapi di esok hari, kami tahu kedewasaan yang kami yang kami dapati temukan di pembentukan melalui pendidikan Tuhan, itu akan menjadi kekuatan buat kami menghadapi apapun di tahun yang baru. Hamba ucapkan berkat juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, Tuhan tolong. Bahkan mereka yang butuhkan pertolongan, campur tangan Tuhan nyata baginya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara.
Haleluya. Kesusahan kita hari ini, penderitaan kita hari ini akan melahirkan kedewasaan, kekuatan, pengharapan di kemudian hari. Tetaplah hadapi masalahmu. Tuhan memberkati kita.